dengan banyaknya tempat yang baru buka gitu dan minatnya juga makin besar, gue rasa ya kita perhitungkan bener lah ya gitu. Cuman sebenarnya yang kita harus ingat bahwa sebenarnya di saat anak-anak Gen Z sama Gen Alpha ini sekarang senengnya justru olahraga gitu, makanya balik lagi mau FOMO mau enggak, tapi kan sehat gitu ya. Nggak ada itu bapaknya aja, orang padahal cuma teman-temanan sama kan temenan lawan jenis nggak ada masalah, cuman bapaknya suka cemburu aja, jadi suka dikata-katain anaknya. Nah, kalau di dunia entertainment kan Mikaela juga sudah punya fans sendiri dan bahkan ada haters juga. Menjelaskan ke Mikaela seperti apa? Dia udah dari kecil udah tahu tentang dunia aku, cuman ya kadang-kadang juga suka sedih karena memang yang the one who sign up for this world, this entertainment world kan aku. Cuman kadang-kadang anak-anak sama suami juga jadi ikut kesorot gitu. Nah, kalau misalnya Mikaela dibully di sosmed gitu, Dia dewasa kok, dia dewasa dan dia ngerti. Karena kan yang mereka lihat cuman yang ada di screen, mereka nggak tahu yang aslinya kayak gimana. kasih Oke, terima penjelasannya kasih ya. gimana nggak ke Mikaela, kasih penjelasannya? Nggak apa-apa, dia ngerti karena yang harusnya dia jaga adalah orang-orang yang kenal sama dia di dunia nyata. Jadi kalau netizen dan lain-lain kan cuma lihat dari luar, it's okay lah orang-orang. They can talk. Hanya thank you ya. Mau cara liburan dong, boleh nggak? Liburan per syuting Ratu Malaka. Soal Sumatera dikit dong Ulan, support buat saudara-saudara kita yang di Sumatera. Thank you Ulan. Wawancara Terakhirnya Oke. sosial media, wishnya, terus Oke. media Facebook. Liburan kak? Pertama yang mana? Liburan akhir tahun kak? Ya buat kita aja cerah. Enggak, cuma liburan aja. Yap. Sudah kita nih Kak, ada rencana liburan kemana nih? Oh enggak. Tahun ini kita di Jakarta aja sih, santai sih. Sebenarnya sih lumayan sibuk, tapi maksudnya nggak terbang kemana-mana kayaknya. Ambil kerjaan. Kerjaan ada beberapa, ya kerjaan. Persiapan untuk tahun depan. Kenapa Mungkin. Kak milih liburan? Apa? Soalnya kayaknya kita udah lumayan cukup sih tahun ini, ya kan kita udah lumayan banyak keluar negeri juga. Kayaknya kita mau, kalau aku sih selalu pengen di Jakarta tuh pas lagi liburan besar biar sepi. Jadi jalan-jalannya enak, terus mau bikin dinner gitu lah di rumah, santai aja. Kalau maknanya tahun 2025 seperti apa sih? Banyak banget perubahan, mungkin yang rasanya kayak cepet aja sih, tiba-tiba udah mau 2026 aja, memang aneh sih itu, tapi ya begitulah. Mungkin banyak hal yang memang harus kalau misalnya bukan secara personal ya, tapi aku kan mandang semuanya ya yang terjadi di lingkungan kita ya, itu kayaknya memang udah nggak bisa ditutup lah, you know. Mungkin semoga aja di 2026 kita bisa benerin semua itu gitu. Yang terjadi di Sumatera juga kan kayak itu sebenarnya bisa dihindarin gitu, tapi dulu you know kalau kita ngomong soal itu kan biasanya ya udahlah nggak apa-apa lah, biasanya kayak gitu, jadi yaudah most of us just stay quiet kan. Kalau untuk resolusi tahun 2026 gimana? Resolusi sih Ada omongan kak? biasanya kalau resolusi itu di pertengahan tahun kayaknya, soalnya kan kita juga pekerjaannya kan beda-beda terus ya, bukan yang kayak, kan kita kerjanya fluktuatif ya, jadi nggak bisa yang kayak setiap tahun akan berubah di tahun berikut gitu, jadi agak susah untuk bilang itu. Mungkin ya kalau resolusi sih olahraga sih paling, aku butuh olahraga. Itu aja paling. Biar sehat ya. Iya. Hal apa yang sudah dicapai di 2025 tapi di 2026 pengen meningkatkan lagi, pengen targetnya apa? Mungkin sih target, aku sih berharap bikin album aku lagi kerjain, makanya aku lagi kerja banget. Sebulan ini aku album, sama kita lagi mau ada High Rocks, jadi lagi persiapan buat High Rocks juga, album, terus ada persiapan buat beberapa series. Aku ada 2 series, so mungkin musik sih mungkin kalau bisa ada lebih naik lagi, aku bisa lebih fokus, terus ya ditunggu aja sih. Ini punya resolusi berdua nggak sih Kak? Resolusi berdua ya ada beberapa mungkin kita berusaha untuk resolusi apa ya, kita sih masih aktif gitu loh, kita kan masih berduanya masih aktif, jadi
kita masih kerjain apa yang kita bisa kerjain. Nanti kalau misalnya udah ada udah punya anak atau apaan kan kita mungkin agak slow down, tapi untuk sementara kita kerjain apa yang bisa kita lakuin sekarang gitu. Kalau Gak terlalu ada plan seperti apa, itu semua kita jalanin aja gitu. Kalau soal momongan gimana kan? Apa itu? Momongan anak gitu. Oh. Ada resolusi nggak? Resolusi enggak, Di tahun ini? cuman bersiap-siap aja. Oh, siap-siap. Iya, siap-siap aja sih paling. Itu. Kumpulin rezeki dulu di entertain. Ya, betul. Ya siap-siap aja, intinya memang siap-siap, kayak itu pun kan kedepannya kan panjang ya. Jadi udah harus bisa berkomit di situ gitu. Itu sih paling. Target untuk rumah atau untuk rumah harus terbangun. Rumah sih ya. Apa bisnis yang pengen dicapai tahun depan? Bisnis ada beberapa, tapi aku nggak terlalu bisa disclose, paling ini masih dikerjain lah. Tapi punya bisnis jangka panjang lah ya, kayak yang hari ini aja. Ya, aku sih cuma bisa bilang insya Allah semuanya akan jalan lancar. Untuk sementara kan masih agak in the works lah istilahnya. Nanti paling kalau ada announcement-nya pasti aku akan announce. Goalnya di tahun ini apa sih Kak dalam kehidupan? Goal tahun ini Tujuan. apa ya? Tahun ini sih ya banyak banget. Aku kan tiba-tiba bukannya tiba-tiba tapi kayak menikahkan tahun ini. Jadi itu dari yang kayak paling besar gitu tahun ini. Makanya kan kita banyak banget keluar negeri, kita kan sempat ketemu juga banyak yang nikah tahun ini. Betul nggak, Mas? Semuanya nikah. Jadi kan kita ke sini untuk ketemu temen nikah gitu. Jadi kayaknya udah lumayan tercapai kan. Jadi makanya tahun depan tuh kalau bisa kita agak lebih slow down sedikit, gak perlu banyak banget. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, thank you. Kritik tahun baru dong. Oke. Buat siapa? Tulis saja. Oke. Saya Maxim mengucapkan selamat. Oke. Halo pemirsa, saya Maxim Buce. Aku mau mengucapkan selamat tahun baru, aman-aman ya di sana, dan juga Happy New Year's, dan masuk ke tahun depannya dengan positif. Nggak dipakai terus sih, cuma pas pakai baju ini dia kayak berasa aku foxy ya mah, panggil aku si foxy. Transmedia 24 hours. Boleh nggak Kak? Aduh. Dia udah kebayang mau pakai Jadi sesuai tulisan di kaos kita, Margo ini adalah nanti tempat title baru di Ampera. Itu punya gue dan teman-teman gue juga. Jadi ini adalah salah satu pre-eventnya sebelum nanti insya Allah Januari buka gitu. Kok kepikiran sih kalau untuk bukannya padel gitu ya? FOMO kah? Atau memang kayak ngeliat ada ladang cuan nih dari padel? Udah pasti. Karena apa ya? Mungkin karena kita sering main daripada kita selalu spend duit ke lapangan orang, mending punya lapangan sendiri. Begitu dekat rumah juga masalahnya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk model ini sendiri kan banyak yang bilang besar gitu kan. Kira-kira apakah itu beneran adanya atau kayak gimana? Apa besar maksudnya? Besar model untuk padel ini? Makanya kita bikinnya rame-rame sama teman-teman ya. Iya. Supaya kita juga share-nya Iya. nggak terlalu besar, Iya. jadi bisa dibagi rata, untungnya dibagi rata, nanti kalau seandainya ada apa-apa juga semuanya bisa dibagi rata. Ini keinginan berdua kakak atau mungkin salah satu doang yang dominan nih pengen banget? Enggak sih, sebenarnya intinya bahwa memang kalau dia kan suka olahraga apapun ya, dari lari lah, berenang, apapun itu. Kalau gue emang record sport gue suka banget, gue juga anak badminton kan dulunya. Terus akhirnya pas nyobain padel kok menarik juga gitu. Terus kebetulan ada salah satu sahabat kita yang mau buka, terus ngobrol, gue chipin deh, boleh deh kayak gitu. Karena gue ngerasa bahwa sekarang kan ya banyak sih yang bilang padel kan olahraga FOMO apa segala macam. Cuman menurut gue dihilangkan unsur FOMO-nya deh. Pikir aja Sebenarnya sekarang. FOMO, tapi kalau seandainya FOMO sesuatu yang positif kan bagus gitu. Iya. Kecuali kalau kita FOMO tapi ikutin sesuatu yang negatif, ya itu jelek. Iya. Tapi kalau olahraga kan bagus, jadi ya Iya. mau dibilang FOMO juga nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa karena juga, memang iya.
tujuannya positif gitu. Terus juga kan banyak juga kan atlet-atlet yang baru berangkat ya kalau nggak salah dari Indonesia kan. Iya, kan? Ini kan karena olahraganya baru, terus Ah. juga akan masuk ke pertandingan-pertandingan internasional juga gitu. Jadi kayaknya memang chance ke depannya baik dari segi bisnis maupun dari olahraganya juga belum besar. yes. Pas berarti bisa dibilang berawal dari senang olahraga akhirnya Iya. cari peluang sebenarnya. Iya Ya benar. seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Ah. Betul. Seperti apa sih Mas kalau bisnis pedal kan kita lihat tiba-tiba di sini ada pedal, ada pedal, ada pedal. Mungkin dari segi bisnis seperti apa sih kalau pedal itu? Kita sih jujur kalau misalnya kita ngomongin apa ya return of investment-nya juga kita ngitung gitu kan dengan banyaknya tempat yang baru buka gitu dan minatnya juga makin besar. Gua rasa ya kita perhitungkan bener lah ya gitu. Cuman sebenarnya yang kita harus ingat bahwa sebenarnya di saat anak-anak Gen Z sama Gen Alpha ini sekarang senengnya justru olahraga gitu, makanya balik lagi mau FOMO mau enggak tapi kan sehat gitu ya gitu. Kalau zaman gue dulu kan kayaknya clubbing banget gitu kan, nggak ada swifting gitu loh. Gue rasa sih sekarang modenya gitu, jadi kita support aja lah dengan kita punya salah satu wadahnya juga gitu. Ini bisnis olahraga pertama atau punya bisnis lain juga di Iya, kalau untuk olahraga ini bisnis pertama kita. Sebelumnya kita juga punya ada restoran juga, invest di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Kalau olahraga memang ini yang pertama. gimana rasanya berbisnis Sebenarnya belum bisa dirasakan karena ini baru mau buka kan Iya. ya tempatnya ya. Mungkin insya Allah akan launching itu Akhir Januari lah, ya, akhir Januari 2026 lah. lah gitu. Ya mudah-mudahan minta doanya aja semoga sukses dan lancar untuk persiapannya gitu. Karena kan memang kayak tadi Mbak sama Mas juga pada bilang banyak banget tempat-tempat padel yang buka gitu. Kalau menurut kita sih namanya orang bisnis, restoran juga di mana-mana setiap berapa meter juga ada gitu. Kalau kita memang memberikan pelayanan yang bagus, terus juga kita juga punya uniqueness, bisa harga sewanya juga bersaing sama tempat-tempat lain gitu. Pasti semua orang pasti ada rezekinya lah. Itu boleh dibilang resolusi untuk 2026 nanti Bisa Bisa bener. ada pencapaian di 2025 yang belum tercapai nggak sih Mas? Apa ya? Kayaknya alhamdulillah sih tercapai semua. Ya yang kita cita-citakan untuk 2025 terjadi, alhamdulillah terjadi. Sekarang kita tinggal mencita-citakan apa yang akan terjadi di tahun depan. Apa sih Kak goalnya di 2005 ini? 2025 banyak yang kita keluarin goalsnya ya. Apa ya, salah satunya kalau untuk Winky kemarin 30 tahun karirnya dia sebagai DJ itu di 2025. Terus juga kalau untuk saya tahun 2025 saya berhasil dapat six-star medal untuk World Marathon Major. Terus juga punya bisnis restoran itu. Jadi mudah-mudahan 2026 lebih cemerlang lagi. Amin.